Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur yang diakibatkan oleh badai siklon Seroja. Cuaca ekstrim yang terjadi di NTT menyebabkan bencana banjir bandang yang menelan korban jiwa. Bagaimana penanganan bencana di Flores Timur dan seperti apa pemerintah daerah serta masyarakat mengantisipasi badai siklon Seroja yang melanda NTT? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan telepon Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat malam Pak Fahri. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Fahri, baru saja Bu Dwi Korita menyatakan soal perubahan iklim global yang semakin nyata. Tadi pagi BMKG menerbitkan peringatan cuaca ekstrim di sekitar NTT, tepatnya dini hari tadi. Apakah memang banjir bandang yang terjadi kemarin merupakan dampak dari siklon Seroja atau cuaca ekstrim ini? Ya, jadi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang terjadi di NTT yang mengakibatkan adanya banjir bandang itu memang disebabkan oleh adanya siklon tropis yang kita beri nama siklon tropis Seroja tersebut. Siklon tropis Seroja terbentuk tadi malam jam 01 WIB ya. Nah, namun sebelum tumbuh menjadi siklon, kita sudah mendeteksi bibitnya ya. Dari tanggal 2 itu kita sudah mendeteksi ada bibit siklon tropis yang kita beri kode 99S. Nah, kemudian terus berkembang sehingga tumbuh menjadi siklon tadi malam. Oke, artinya banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh bibit siklon tropis begitu ya? Artinya siklon Iya, tropisnya sendiri eh, bukan menjadi penyebab. Kalau begitu, bagaimana dampak siklon tropis Seroja ini? Kalau kemudian sudah disebutkan tadi mencapai puncaknya pada 4 sampai 6 April. iya, betul. Fenomenanya sama ya Mbak ya. Jadi bibit tadinya kan jadi bibit, kemudian berkembang akhirnya tumbuh atau lahir menjadi siklon gitu ya. Lahirnya itu tadi malam, tapi bibitnya atau embrionya itu sudah dari tanggal 2 udah kita deteksi. Nah, siklon tropis itu kan punya periode hidup ya dari bibit, kemudian tumbuh, matang dan punah. Nah, tadi yang disampaikan Ibu Kepala BMKG bahwa memang masih dalam tahap matang ya sampai dengan tanggal 6. Jadi masih terus berkembang siklon tropis Seroja ini. Namun posisinya semakin bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Kalau intensitasnya sendiri dia terus menguat si siklon tropis Seroja ini. Tapi Oke. posisinya semakin jauh dari Indonesia. Oke, potensi dampak yang ditimbulkan akan seperti apa? Apakah hujan lebat dan di wilayah mana saja kemudian nanti akan berdampak? Apakah di wilayah darat atau di laut, Pak Fahri? Iya, iya. Dampaknya sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat. Itu di wilayah NTT, NTB ya, sebagian dan Bali ya. Kemudian angin kencang juga masih ada potensi ya, terutama di NTT dan di perairan sekitar Laut Timor, Laut Sawu gitu ya. Nah, itu kemudian dampak lain juga adalah karena kecepatan anginnya yang tinggi, yaitu adanya gelombang laut tinggi. Gelombang laut tinggi ini bisa mencapai 4 meter, itu ada di Laut Timor, kemudian di Laut Sawu, kemudian di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa sampai selatan Bali, NTB itu ya. Dan juga yang perlu diwaspadai adalah di selat ya, antara misalnya Selat Obai, kemudian Selat Rote. Nah, itu ya yang banyak menjadi rute penyeberangan. Nah, ini juga perlu menjadi kewaspadaan. Oke, artinya siklon Seroja ini tidak hanya menimbulkan cuaca ekstrim di wilayah Nusa Tenggara Timur, tapi juga wilayah lain. Tadi Pak Fahri sebutkan ada Bali juga begitu ya? Iya, Tepatnya iya, wilayah mana saja, dampaknya Pak? bisa sampai ke sana. Tepatnya wilayah mana saja? Ya, untuk dampak dalam bentuk hujan ya, hujan lebat itu di tadi ya Bali, NTB, NTT, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, itu bisa berpotensi terjadi. Oke, menurut BMKG apakah kemudian cuaca ekstrim atau perkiraan siklon Seroja ini sudah disampaikan peringatan dininya kepada instansi-instansi terkait? Peringatan dini seperti apa yang kemudian ideal untuk menyampaikan adanya cuaca ekstrim ini terhadap instansi terkait, Pak Fahri? Iya, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah memberikan informasi peringatan dini tentang potensi adanya hujan lebat ya,
Kemudian untuk siklon tropis sendiri kita juga ada peringatan dini siklon tropis dan itu sudah kita sampaikan baik oleh BMKG di tingkat pusat maupun BMKG di daerah. Mhm. Artinya tadi juga disebutkan bahwa dampak siklon Seroja ini juga terjadi di wilayah laut dan menimbulkan gelombang tinggi. Artinya ini eh, aktivitas pelayaran terutama juga para nelayan itu mungkin dihimbau untuk tidak melakukan aktivitasnya begitu. Selama berapa hari kalau begitu Pak Fahri? Pak Fahri? Iya, halo, Ya, halo, halo. iya. Kalau kemudian tadi Bapak katakan siklon Seroja ini memberikan dampak juga terhadap cuaca ekstrim di wilayah laut, artinya akan terjadi gelombang tinggi. Artinya ada himbauan begitu ya terhadap para nelayan ataupun yang kemudian melakukan aktivitas di perairan untuk tidak kemudian berada di laut dulu, begitu Pak Fahri? Ya, setidaknya sampai dengan 3 hari ke depan potensi gelombang tinggi itu masih ada ya Mbak ya. Di Hmm. Laut Timor, kemudian di Laut Sawu, Samudra Hindia, Selatan Jawa, Bali, NTB itu masih cukup tinggi gelombang lautnya. Mhm. Dan juga di selat-selat itu ya, seperti Selat Rote, Selat Ombai itu juga masih cukup tinggi. Oke, dampak siklon Seroja ini masih akan dirasakan selama berapa hari ke depan dan apa saja kemudian himbauan kepada masyarakat? Dampak yang bisa ditimbulkan oleh siklon Seroja ini masih bisa kita rasakan setidaknya sampai 3 hari ke depan ya. Dalam bentuk hujan lebat, kemudian angin kencang dan juga gelombang tinggi. Kemudian kami mengimbau masyarakat agar terus memantau informasi dari BMKG dan mengenali lingkungannya gitu ya, Hmm. antisipasi yang harus dilakukan di lingkungannya masing-masing itu seperti apa. Oke, kalau kemudian khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, wilayah-wilayah mana saja yang perlu mewaspadai ancaman ini? Untuk hari ini dan besok yang perlu masih waspada adalah di Pulau Rote, Pulau Sabu ya, itu dan juga di Pulau Sumba bagian timur itu juga masih perlu waspada. Selama 2 hari ke depan begitu. Tadi Iya. juga sempat disebutkan oleh Bu Dwi Korita bahwa dalam 5 tahun terakhir siklon tropis ini semakin sering terjadi. Apa yang menyebabkan ini menjadi sering terjadi, Pak Fahri? Iya, pada dasarnya siklon tropis itu kan terbentuk karena adanya suhu muka laut yang hangat ya Mbak ya. Mhm. Karena suhu muka laut ini yang memberikan energi pertumbuhan siklon dari bentuk uap air. Nah, jadi kalau memang suhu muka laut rata-rata itu semakin tinggi, maka potensi pertumbuhan siklon pun akan semakin banyak gitu. Dan memang dalam 5 tahun terakhir seperti dikatakan Ibu Kepala BMKG memang ada peningkatan jumlah dari siklon tropis yang. Oke, selain kemudian siklon Seroja, bagaimana dengan ke depannya? Apa saja yang kemudian patut diwaspadai terkait cuaca ekstrim ini ke depannya? Ya, ke depan mengingat kita di Indonesia ya, sebagian besar saat ini masih dalam periode peralihan musim ya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, tipikal cuaca pada periode peralihan musim adalah adanya potensi hujan lebat tapi dengan durasi singkat, Hmm. kemudian angin kencang dan kadang disertai puting beliung bahkan hujan es. Nah, ini itu ciri khas dari kondisi cuaca di periode peralihan musim. Nah, Mhm. ini yang perlu kita waspadai. Oke, untuk wilayahnya di mana saja khususnya Pak Fahri? Iya, terutama yang memang sedang mengalami peralihan musim ya seperti di Jawa ya, kemudian Sumatera bagian barat, kemudian di Sulawesi bagian selatan, bagian tenggara, kemudian di Bali, NTB gitu ya, Hmm. NTT juga. Dan ini akan berlangsung sampai bulan apa? Puncaknya akan terjadi kapan? Iya, awal musim kemarau kita perkirakan antara pertengahan hingga akhir Mei ya. Ya, jadi dari sekarang awal April ini sampai awal Mei ini kita masih perlu meningkatkan kewaspadaan. Baiklah Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Ya,